Oke, pertemuan kali ini tuh kita bakal mempelajari prinsip HTTP, RESTful API, JSON, dan instalasi Laravel. Nah, yang pertama prinsip HTTP. Apa itu HTTP? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara klien bisa melalui browser atau aplikasi dan server. Nah, bagaimana HTTP itu bekerja? Yang pertama itu ada klien, misalkan klien mengirimkan request permintaan ke server. Contohnya ketika kita membuka sebuah halaman website. Nah, jadi kita bakal nge-request ke servernya untuk masuk ke website tersebut. Selanjutnya ada server. Server memproses permintaan dan mengirimkan balasan atau respons seperti HTML, JSON, atau file. Nah, itu cara kerja HTTP. Komponen HTTP request itu terdiri dari 4 ya. Pertama itu ada URL. URL itu adalah lokasi sumber daya. Misalnya contohnya itu http dua slash 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 garis miring misalkan google.com atau YouTube. Nah, itu URL. Nah, yang kedua itu ada method. Method itu ada method get, post, put, delete. Jadi get itu buat ngambil, post ngirim, put buat update, dan delete buat menghapus. Yang ketiga itu ada headers. Headers itu adalah metadata seperti format data. Contoh itu ada content type, tipe tipe konten atau application JSON. Yang keempat itu ada body. Body atau data opsional. Biasanya dikirim pada post atau put. Nah, itu dia pengantar HTTP. HTTP methods. Nah, ini ada metode yang tadi ya, metode get. Get digunakan untuk membaca data. Contohnya mengambil daftar artikel, mengambil data-data artikel misalkan. Itu memakai get. Post digunakan untuk membuat data baru, misalkan nambahin artikel baru. Yang selanjutnya ada put digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada atau update ya. Contohnya ada memperbarui judul artikel. Selanjutnya ada delete. Delete itu untuk menghapus sama kayak nama ya. Contohnya menghapus artikel. Ini kita nggak banyak ini ya nggak banyak praktek, cuman banyak ini doang eh, materi doang. Itu HTTP method. Nah, itu ada HTTP status code. Ini sebenarnya banyak lagi ya. Bisa teman-teman searching aja di Google. Cuman ini yang biasa itu temuin gitu. Yang pertama itu HTTP status code digunakan untuk memberikan informasi tentang hasil dari permintaan atau request. Ini bakal penting ya bagi kita kalau mau bikin API nanti ya, mau bikin respons. Nah, kita ngirimin kode juga nanti ya. Yang kedua itu ada kategori umum. Ini ada 200 sampai 299 itu sukses atau permintaan berhasil. 400 sampai 499 klien error. Kesalahannya itu pada klien seperti permintaannya tidak valid, kayak URL-nya salah gitu. Selanjutnya 500 sampai 599 itu internal server error. Nah, misalnya kesalahan di sisi server, berarti servernya yang sedang bermasalah kalau dia 500 errornya. Ini teman-teman bisa cari aja ya di searching. Ya, ini masih banyak kode status code ini banyak banget. Teman-teman searching aja yang lain di
Google atau di mana banyak. Oh iya, RESTful. Oke, lanjut ke RESTful API. Apa itu RESTful API? Nah, REST seperti namanya terdiri dari REST dan API. Itu REST, Representational State Transfer, adalah standar untuk membuat API menggunakan HTTP. Prinsip RESTful API itu ada stateless, resource based, HTTP methods, dan format data. Stateless itu dari setiap permintaan harus mencakup semua informasi yang dibutuhkan. Juga server tidak menyimpan status pengguna antara permintaan. Yang kedua itu ada resource based. Setiap data direpresentasikan sebagai resource dengan URL unik. Contohnya ini ada user/users, mengakses pengguna user satu, misalkan pengguna ya, dengan ID satu. Nah, itu resource base. Tiga, HTTP methods. Gunakan metode HTTP yang sesuai untuk setiap aksi. Ini yang tadi ya, metode yang tadi get, post. Yang keempat ada format data. Nah, kalau di API itu biasanya format yang diberikan itu JSON ya. Buat yang belum tahu, JSON itu JavaScript, dia JavaScript object notation. Jadi dia nantinya JavaScript biarpun kita PHP. Cuman kalau kita pakai API itu harus tahu JSON, soalnya data yang dikirim tuh yang bakal dikonsumsi oleh si front end itu dalam bentuk JSON. Nah, contoh kasus API REST seperti menu di restoran digital. Nah, kayak gini. Memilih makanan get, nambah post, ubah put, membatalkan delete. Itu tentang RESTful API. Lanjut ada JSON. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation, adalah format data berbasis teks yang digunakan untuk pertukaran data. Nah, ini ada contoh JSON. Nah, bikin JSON tuh kayak gini aja. Hampir sama kayak ini ya, kayak array, cuman dia array-nya JavaScript. Dibikinnya kayak ini kurang kurang wow. Terus namanya, terus isinya gitu-gitu. Nah, keuntungan dari penggunaan JSON ini ada mudah dibaca manusia dan mesin, juga format standar dalam RESTful API. Lanjut. Nah, konversi data ada di PHP. eh, Konversi data itu bisa dilakukan dari misalkan dari data JSON ke PHP, dari PHP ke JSON. Ya, ada nih. Contohnya dari PHP ke JSON. Misalkan kita punya array ini. Ini ada array nama, email. Terus kalau mau ngerubah data array ini jadi JSON, nah, teman-teman ini aja langsung tulis JSON encode, terus apa data mana yang mau di itu ya, dirubah menjadi JSON. Nah, sebaliknya ada juga JSON ke PHP. Misalkan ada format JSON tuh kayak gini ya, kayak gini. Terus mau dirubah ke dalam bentuk array PHP. Nah, bisa teman-teman pakai perintah JSON decode. Jadi ini kebalikannya. JSON true. Nah, kayak gini. Oh ini apa? Dragon. Kita coba ya ngerubah data yang konversi data.
ini pertemuan 6, eh 6 ini udah ada. Lumayan lama ya. Oh ini ada. Jangan lupa ya. Ada berubah tipe data array ke bentuk JSON. Data array. Gue error deh. End of file. Wih, kecil ya. Nah, ini misalkan ada array data. Nah, kalau mau merubah ke bentuk JSON, itu langsung aja. Misalkan echo JSON encode. Nah, kayak gini. Nah, terus bisa dilihat aja langsung. Ini datanya bakal berubah ke JSON. Oh iya, ini bener ya. Nah, nih apa tipe data JSON tuh kayak gini dia modelnya. Nah, dia pakai kurung kurung kurawal, terus dia dibatasi sama titik 2. Nah, itu dia mengkonversi data PHP ke bentuk JSON. Sebaliknya, eh, kalau misalkan kita punya data ini, misalkan kita punya data JSON, ini namanya ya, ini echo dollar JSON. Nah, jangan dong. Ini deh. Nah, kan kayak gini, JSON namanya sama. Terus tata cara nulis JSON tuh kayak gini. Dia pembatasan itu pakai titik 2. Di Kalau dia di array kan kita pakai ini panah sama dengan besar dari. Kalau di JSON kita pakai titik 2. Nah, kayak gini. Kalau mau nambah misalkan ya, tambahin koma aja langsung. Alamat. Nah, kedua ada siap. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia tipenya ini ya JSON. Kalau di echo bisa langsung di echo. Nah, ini bisa ya. Ini tipe data JSON ya. Nah, terus kita mau rubah dia menjadi tipe data JSON code.
Dollar JSON. Nah, kayak gini. Dia dibalik aja kalau kalau mau rubah dari array ke JSON pakai encode, kalau merubah JSON ke array jadi decode. Wow, without object of class. Nah, dia ada error. Ini JSON decode $JSON. Error object of class could not be confirmed. Ada contohnya, ini udah bener. Oh ini dia pakai true ya. Terus oh dia kalau mau manggilnya harus kayak gini ya, satu. Berarti ini pakai true. Ya kalau kayak gini sih nggak. Array to string conversion. Oh, berarti emang nggak bisa. Jadi harus echo apa? Kayak kita manggil itu, manggil array ini kan pakai ini ya, pakai key value. Jadi kita manggilnya pakai array asosiatif. Kayak misalkan JSON nama, nah gitu. Manggil array asosiatif. Wow, bar. Oh, sama ya. Uncount type error cannot access of set of type on string. Oke. Masukin ke ini dulu. Masukin ke array. Data array. Nah, kita baru panggil dia di sini. Array nama. Bisa nggak? Bisa. Nah, baru dia mau. Berarti harus diiniin dulu ya. Kalau manggil JSON langsung dia nggak mau karena tipenya belum dirubah. Kalau kita manggil variabel JSON ini tipenya masih JSON. Dia dipanggil dengan array ya, dia nggak mau lah. Berarti ya dimasukin dulu ke ini variabel ya, biar kita bisa panggil ini ya. Si JSON decode-nya. Nah, ini bikin ini dulu deh. JSON array JSON array. Nah, ini konversi eh, dari data array ke JSON, JSON ke array. Ini dia seperti ini lah contohnya kira-kira. Oke, kita lanjut. Ini materinya dikit banget ya. Soalnya nggak terlalu banyak praktek. Nah, ini ada contoh RESTful API sederhana. Membuat API untuk mengakses daftar pengguna. Ini aja ya buat contoh sederhana banget malah. Nih, bikin header content type regression JSON, terus dalamnya ada array, terus di dirubah menjadi JSON. Nah, dia sama ya kayak tadi, beda ini doang. Nah, ini ada contohnya. Header content type regression JSON, terus ini kita tunjukin dulu deh komen. Nah, ini ada array users, misalkan terserah sih.
Di dalam array ada array lagi, data 1, data 2, ada ID, nama, kayak gini. Terus dikonversi menjadi JSON. Kalau dibuka, nah ini ya. Nah, ini udah apa? Ini udah dalam bentuk API, datanya udah bisa dipakai. Nah, beginilah nantinya si API itu. Kita bakal ngelihat kayak gini terus, data-data kayak gini. Ya, ini yang bakal digunain oleh si front end gitu. Oke. Nah, jadi ini dia sederhana banget sih. API. Oke, kita lanjut. Oh iya. Nah, lanjut ke database dan instalasi Laravel. Yang pertama itu kita bahas database. Ini aja ya, apa materinya aja sekilas aja. Soalnya kalau masalah database kayaknya teman-teman udah ini ada pada Pak, udah pada pernah nyoba. Terus enggaknya pernah ngeliat lah. Database itu ya database, jadi tempat data. Adalah kumpulan data terorganisir yang disimpan dan dapat diakses secara elektronik. Contoh nyata kayak buku catatan, kontak di ponsel, ada nama, ada nomor orang. Terus ada sistem e-commerce, berisi data produk, pelanggan, dan pesanan. Nah, itu data ya, database. Manfaat database yang pertama mempermudah pengelolaan data. Terus yang kedua itu untuk menyediakan cara cepat untuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data. Yang selanjutnya ada mendukung keamanan data dengan kontrol akses. Nah, jadi itu dia database. Lanjut. Nah, ini ada konsep database relasional. Oh ya, kita gunain PHP ya. Biasanya PHP gunain database relational database. Kayak MySQL, SQLite, MariaDB, banyak lah. Pokoknya dia relasional. Nah, database relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung. Nah, ini relasional terhubung ya. Setiap tabel memiliki baris atau row, dia mewakili satu entitas atau data. Ada kolom mewakili atribut atau dari entitas. Ya, itu dia baris di database itu ada baris, ada kolom. Di tabel ada baris, ada kolom. Lanjut, komponen penting dalam database relasional. Ini kelihatan atau gede ini. Nah, ini. Apa tadi? Komponen penting dalam database relasional itu ada tabel, yang kedua ada primary key atau key uniknya, unik, kolom unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Contohnya itu ada ID, misalkan di user, di tabel user, atau di tabel produk, pakai ID produk misalnya. Biasanya kalau untuk primary itu orang gunain ID. Nah, terserah sih kalau gunain kode juga oke aja. Karena untuk nama baris. Terus ada foreign key. Eh, kolom di satu tabel yang menghubungkan tabel lain. Nah, contohnya misalkan ada di tabel order, dia punya user ID sebagai foreign key ke tabel user. Nah, apa gunanya foreign key ini? Biar si yang order ini, misalkan
dia order laptop misalkan, order laptop, terus ada order ID-nya tuh buat tahu siapa yang order, makanya diambil user ID-nya buat ngetahuin orang yang order gitu. Nah, itu contoh ya. Ini ada contoh ya. Ada order, ID, user ID, produk, gaming. Eh, lanjut itu tentang database relasional. Ini setelah Rafael ya. Ya, sebelum kita masuk ke instalasi eh, ya, ini. Instalasi Laravel. Oh iya, sebelumnya teman-teman udah pada ini nggak? Udah pada nginstal Composer belum? Udah pada nginstal Composer belum? Belum, belum. Belum ya? Nah, coba buka langsung laptopnya. Kita langsung aja ya. Ini dia pakai Nah, HP juga punya. Atau dia dia sama sih nginstal Composer itu kayak nginstal aplikasi biasa, tinggal kalau Composer tuh ini dia apa namanya? Ini dari awal deh. Ketik aja Composer atau get composer.org. Nah, ini eh, kebanyakan kita pakai Windows ya, jadi langsung aja getting started atau download. Nah, ini pakai apa ya? Ini pakai base command line. Cuman kita nginstal yang ininya aja yang uh, yang pakai bentar, latest. Nah, ini dia. Langsung aja ini buat Windows ya. Teman-teman yang pakai Windows itu kebanyakan pakai Windows ya. Kalau buat Mac atau yang pakai Linux mungkin bisa nyari referensi lain. Nah, langsung aja di setup.exe. Nah, itu dia download tuh. Oke, ini apa ini? Nah, ini tinggal next 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 aja ya, sama kayak install aplikasi yang lain. Jadi karena saya udah install, ya nggak usah install lagi. Nah, nanti kalau buat ngeceknya, misalkan kita udah install, buat ngecek apakah udah keinstall apa belum gitu. Teman-teman bisa buka aja misal di ini di apa comment prompt atau PowerShell, PowerPoint lagi, PowerShell nih, atau di terminal komputernya masing-masing. Oh ya, ada mungkin udah ada yang install Git base, boleh Git. Nah, ini Git base bisa juga. Cuman yang biasa di Windows tuh command prompt ya. Jadi kita pakai command prompt aja. Nah, ini gede ini. Kecil nih. Nah, buat ngecek ya, udah ada nggak komposer atau belum di komputer kita. Nah, kita ketik aja komposer minvi saat. Nah, gede banget lagi. Nah, kayak gini. Dia kalau udah keinstall tuh ada nih kayak gini di ntar. Nah, ada komposer, ada versinya, terus ada perintah-perintah option ini segala macamnya. Nah, buat ngeceknya itu ketik aja komposer minv kayak gini. Nah, yang udah buka laptop langsung aja cobain install install composer.
Kalau dia bermasalah tanyain ya, sekalian jalan. Soalnya ya kayak biasa install aplikasi. Next, next, next. Nah, itu buat komposer. Oh, mau di ini ada nggak ya di NV environment variable. Komposer. Nah, kadang-kadang dia juga oh, pilih bang. Nih, tadi ya. Oh, ini tempatnya terserah aja ya. Choose the command line PHP you want to use. Terus aja kali ya. We need to check your PHP and everything. Coba di gitu kan ada tuh apa ya, apa namanya, option. Coba lihat optionnya. Dia kayaknya mau milih versi PHP-nya, PHP yang keinstal di komputer kita. Kalau langsung saja dipilih PHP ya. Give the you need to check your PHP and other setting. Udah bisa Rifki? Oke, udah mantap ya. Nah, coba diketik yang tadi Composer Minv, udah keluar nggak dia? Ini biasanya ada sebagian laptop tuh harus di apa? Setting dulu environment-nya kayak gini. Nah, ini ada kayak Composer nih. Kadang udah dicek Composer Minv, cuman katanya Composer unauthorized gitu. Tahu Composer belum ada kali ya. Nah, nanti tambahin di environment laptopnya, ini tempat kita nyimpan si komposer ya. Nah, ini ada juga nih komposer vendor bin apa ini. Cuman aku pas nginstal kemarin langsung otomatis sih. Berarti udah oke ya. Udah komposer udah. Bagi yang belum buka laptop, langsung lah buka laptop lah, langsung digaskan ya lah sekarang, biar kalau ada masalah langsung ditanyain. Oke, lanjut tuh komposer ya. Berarti komposer udah, iya komposer aja sih. Servernya pakai SAM bisa, berarti udah juga. Oke, nah ini ada persiapan. Pastikan sistem Anda memenuhi persyaratan untuk menginstal Laravel 10. Kita pemakainya Laravel 10 ya. Laravel 11. Cuman sama aja sih buat ini, buat buat API sama aja. Pakai yang 10 aja dulu, 10 aja dulu. Nah, ini persyaratannya ada PHP versi minimal 8.1. Nah, misalkan teman-teman pakai SAM nih, biasanya kalau baru download udah terbaru sih, itu udah 8.3 atau 8.2 atau 3.
kalau teman-teman baru download SEM ya. Kalau mau ngecek versi PHP-nya berarti teman-teman buka di SEM-nya, lihat versi PHP-nya. Kalau download SEM sih udah oke sih kayaknya. Atau bisa nggak ya di ini di comment prompt gitu, PHP Livi. Oh ada nih. Nah kalau mau cek PHP-nya di comment prompt juga bisa nih. PHP Minvi sama aja. Kamu ngecek versi itu apa yang mau dicek, terus Minvi keluar dia tuh di comment prompt. Ini aku pakai 8.3 ya. Ini yang terbaru kayaknya. PHP titik 3.10. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ada Composer Manager untuk PHP atau Composer. Websitenya getcomposer.org. Lanjut database. Kalau teman-teman udah install SAM, misalkan SAM atau MEM atau Laragon, itu udah keinstall database bawaannya. Atau PHP MyAdmin kalau di MySQL atau MySQL. Atau MariaDB atau Postgre. Nah, yang selanjutnya ada web server, itu udah sekalian Apache Nginx atau built-in PHP server. Ini udah sekalian sama si SAM ya, sama aplikasi. Terus ini opsional ya, Node.js itu kalau teman-teman mau lanjut front end untuk pengelolaan aset front end opsional, tetapi disarankan opsional sih nggak usah ya. Kalau mau jadi front end sekalian boleh. Kalau aku sendiri udah install sih Node.js. Node Minvi bisa nggak kayak gini? Oh ada tuh Node.js. Kalau mau download Node.js ketik aja di ini di apa di browser Node.js. Nah, keluar tuh Node.js sama JavaScript. Nah download, udah kelar, next next next, udah kelar. Itu dia. Kayak oh ini oh belum selesai ya ketik kompos. Ngapain dicoba apakah aku besar. Nah, next next lanjut. Oh, nah untuk penginstalan Laravel kita installnya lewat ini aja ya, lewat terminal atau yang biasa command prompt lah. Nah kayak gini. Atau mau lebih mudahnya teman-teman bisa langsung saja ke ini laravel.com. Pencet lagi. Laravel.com. Nah, ini website resmi dari Laravel ya. Nantinya teman-teman bakal sering mengunjungi ini karena baca dokumentasi ya. Dokumentasi resmi, ya, documentation. Ini kekecilan atau yang gede ini kena. Nah, ini Laravel 11. Gantinya versinya ke versi 10. Nah, ini ada installation. Nah, ini kita pakai yang ini ya, pakai yang lokal. Ini ada yang global, cuman agak ribet kayak. Kita pakai yang ini aja, yang Composer Create Project. Nih, kita lihat ini deh. Enggak asik. Oh, ini aja, ini. eh Kelihatan nggak? Oh, loh, bahan gede banget lagi. Nah, ini kelihatan nggak? Ini kecil banget tulisannya. Iya lah ya, sekalian teman-teman langsung buka aja itu ya. Websitenya. Nah, ini. Ntar teman-teman ketik aja di comment prompt atau terminal yang ada di laptopnya masing-masing. Nah, Composer ini dia manggil si Composer kayak yang tadi ya. Nih, nih Composer, Composer. Ini dia ada di perintahnya udah ada nih. Ini banyak perintahnya. Composer, about, clear. Nah, banyak.
baiklah pokoknya. Terus ini manggil komposer, terus create project, ini perintah dari komposer ya. Create project berarti buat project. Nama projectnya Laravel. Laravel, terus Laravelnya versi 10.0 ke atas apa ya. Nah, ini example app ini nama projectnya ya. Kita nggak mau ribet, tinggal salin gini. Terus teman-teman buka di terserah ya kalau kalau Laravel ini tempat penyimpanan itu nggak perlu di misalkan di kalau kita bikin file PHP kita harus di htdocs kan biar dia bisa jalan. Cuman kalau PHP nggak perlu. Dia terserah lokasi penyimpanan folder ya. Misalkan lo bikin di ini aja deh di mana dia? Mana dia? F. Nah ini. Nah, sekarang aku bikin di sini. Terus kalau teman-teman udah install Git Bash itu tinggal klik kanan nih ada Open in Terminal. Nah, langsung aja kalau udah install Git Bash ya. Kalau enggak yang belum tuh iniin aja cmd gitu. Terus pilih nah folder yang mana mau di mana di install. Nah, terus oh ini udah ada kok bikin ya. Hapus deh. Oh, ini apa? Ukuran ininya lumayan ya kalau buat Laravel. Ukuran file dan foldernya itu lumayan. Nah, klik kanan aja langsung open in terminal. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih. Nah gini. Nah, teman-teman langsung aja masukin itunya perintahnya. Composer apa tadi? Create project, Laravel versi oh iya versinya mana tulisannya? Oh ya titik. Nah, ini lah pokoknya. Nah, gini. Nah, Laravel versi 10, create project, udah oke. Nah, terus nama projectnya, misalkan namanya API Block Check Bootcamp 2. Nah, ini nama projectnya nanti ya. Sebenarnya habis diinstal bisa juga diganti namanya. Nah, ini namanya. Langsung enter saja. Oh, ini salah ya. Comsoer lagi. Alamak. Composer. Apa sih? Nah, ini composer ya. Ini kalau salah dia error tuh. Comsoer the term is not recognized. Nah, ini lumayan ya kalau nginstalnya adalah beberapa menit dia. Banyak banget foldernya soalnya. Jadi nggak salah lihat ini. Udah ada yang ini nggak? Udah ada yang ngikutin nggak? Yang lagi nginstal. Yang bermasalah ya? Oke-oke aja kan, aman-aman aja. Harusnya nggak ada masalah sih. Nih, nih. Dia ininya banyak ya. Lumayan lama dia. Folder yang install tuh lumayan banyak dependensi ya. Vendor ya. Menit gitu ya. Kalau kalau teman-teman pakai Starlink mungkin nggak nyampe semenit.
Kalau pakai Starlink nih pakai IndiHome lama deh. Tergantung kekuatan sinyal. Ikutin kan? Udah ada yang install kan? Udah gimana? Oke nggak? Oke nggak? Udah ada masalah nggak? Yang lain aman-aman AE kan? Artinya oke-oke aja ya. Kalau nggak kasih ininya dong, kasih jempolnya biar ada interaksi gitu. Sangat nice. Nah gitu. Yang lain ini udah oke-oke semua ya. Berarti udah mantap semua ya. Nah menyala abangku menyala udah oke ya. Lengkap semuanya sudah oke. Install ya. Nah ini kedua dia. Ini pemain pertama nih. Windows PowerShell. Ini lumayan lama ya. 100 100 110 banyak kali. Nah, ini udah mau kelar nih. Nice. Handle publish, no publish resource. Nah, ini udah ya. Key generate nih udah key udah di generate otomatis. Application key set successfully. Nah, ini udah selesai aplikasinya ya. Ini udah diinstal. Ini banyak banget. Ini kan file folder. Nih, kalian udah bisa teman-teman udah bisa jadi hacker nih. Wah, hacker. Layarnya gelap-gelap tuh ya. Nah, itu kalau udah keinstall udah ada yang keinstall belum? Udah oke kan? Oke lah ya. EZ banget ini. Oh, terus kalau udah keinstall gini, kalian kalian lagi teman-teman tuh change directory dulu atau CD itu terus nama projectnya. Nah, projectnya tadi API block. Mojo Bootcamp 2. Nah, ini udah masuk ke directory itunya. Directory projectnya. Terus kalau mau langsung jalanin is oke, langsung aja ketikkan. Ini nggak kelihatan ya. Masuk di ini deh. Di kode editor VS Code. Nah, ini deh sama aduh, loading. Oh my god. Nah, gini. Nah, teman-teman bisa gede banget. Nah, ini. Kalau di VS Code, teman-teman yang pakai VS Code tuh ini ada terminal ya. Kalau mau terminal, new terminal atau bisa tekan Control Shift Escape. Control Shift backtick. Dia backtick tuh sama dengan biasanya kalau di keyboard laptop tuh di bawah ESC Escape. Control Shift Control ALT Shift backtick. Nah, ini bakal kebuka ini ya, kebuka komen
terminal VS Code-nya. Nah, ini kelihatan ya, ini gede ini. Nah, terus kalau pengen ngejalanin project Laravel ya, teman-teman bisa aja langsung ketikkan di sini PHP Artisan. Di PHP Artisan ini kita bakal pakai terus ya. Artisan di Laravel ya. Dia perintah Laravel tuh pakai artisan semua. Terus kalau mau jalanin server ya, lo bisa ketikkan artisan server gini. Nah, dia secara default tuh dia make port 8000. Nah, langsung saja di control klik atau enggak di copy ini, copy terus buka di browser. Buka di browser. Nah, nah ini dia tampilan Laravel yang tampilan awal dari si Laravel. Ini udah terinstall dengan bagus. Dengan udah benar. Ini ada versi Laravel ya dan ada versi PHP-nya juga. Nah, ini terus Laravel News Documentation Vibrant Ecosystem. Ini kita nggak bakal pakai tampilan ya, jadi nggak usah hirauin ini. Kita bakal API, kita bakal gunain aplikasi tambahan untuk itunya, untuk testing testing API-nya nanti. Nanti bakal disuruh juga install atau boleh langsung kalau yang mau install tuh namanya Postman. Nah, ini Postman Malaysia Post. Nah, dia kayak gini. API platform. Nah, langsung saja wala ini juga login. Nah, ini langsung saja ada Postman app. Nah, Windows tinggal pilih. Ini ada juga release note. Ini apa nih? Oh, ini versinya ya. Tinggal pilih terus start di download. Ini ada spoilernya, ini ada tampilannya. Nah, kalau teman-teman udah download, installnya next 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 aja tuh, sama aja semua. Next next, terus ini jalan aja dulu ya, nggak bakal ada masuk ke itunya. Oh, alamat banyak ya. Nah, ini dia Postman tuh nanti tampilannya bakal kayak gini. Nah, ini dia Postman orang terbangnya. Nah, kalau dibuka dia Postman ini lumayan ini ya, lumayan ya enggak berat-berat amat lah. Apalagi anak-anak sekarang tuh laptopnya ada gaming semua, laptop gaming. Ya masuk disuruh login lagi. Oke, abangku lanjutkan. Sampai bro, bro. Gini teman-teman login aja ya. Aman, datanya tidak akan dicuri. Haha. Kayak kemarin. Nah, ini tampilan awalnya putih ya karena loading.
lama nggak bisa dipencet lagi. Ada yang ngechat. Alamak, kenapa nih hilang-hilang deh? Berat banget ya aplikasi yang dibuka, dia berat banget deh jadi Ondi mandi. Wah ini Taufik kok gini bang? Apa vendor atau WP gagal membuka aliran tidak ada berkas atau direktory seperti itu di public index saudara tidak terjadi gagal kah yang diperlukan include kumpulan udah berempat ini udah itu ya di Taufik install terus oh suaranya putus-putus oh kenapa ya suatu sering tuh salah ya jelek oh ini udah tik oh berarti itu oke nice Taufik udah bisa ya dia akan naik banget ini ya rawu sakit loadingnya ikat dari Laragon oh kalau yang dari Laragon bentar oh ini kenapa ngelek gitu nih dengan masalah beliau nih ini nggak bisa di-close lagi dari tadi review Postman nih nah ini tampilan awalnya kayak gini ya cuman nggak bakal kita bahas lebih lanjut di pertemuan lanjut selanjutnya nih kayak inilah tampilan awalnya ada itu ada dia ada kamu mentor lah ini berat banget ngelek-ngelek dia oh iya tadi pakai Laragon ya bisa pakai Laragon bisa lebih mudah malah kalau di Laragon tuh kita tinggal ini kelihatan nggak? Kelihatan kan udah nggak kelihatan ya oh nggak kelihatan ya aplikasi Laragonnya nggak kebuka oh kelihatan ya Lihat oke Bang. nah terus kalau di Laragon tuh lebih mudah tinggal ini aja klik kanan terus ini nih terus ini Dragon nggak ya? www ini ini ya BTW aplikasi PHP yang kita bikin kayak kalau di Sam tuh HTDocs. Nah, ini ada terus nah ini Quick Apps. Kalau pakai Laragon mudah ya, tinggal ini aja, tinggal pilih. Bisa install WordPress, tinggal klik Laravel. Nah, ini tinggal klik aja, tinggal klik nah langsung diinstal. Nggak perlu ngetik ngetik di command prompt lagi. Langsung itu aja. Nah, ini mau nambahin komen-komen yang lain bisa ditambahin di sini. Ini kayak aku udah nambahin ini Laravel versinya. Ini versi 8, versi 6. Tambahin aja di sini kalau mau nambahin apa perintah buat ini yang lain, buat install yang lain. Nah, kayak gini.
tinggal klik kanan, quick app, set, langsung kelar kalau pakai Laragon. Kalau di SEM nggak bisa ya, SEM harus install sendiri pakai terminal. Oke, itu dia untuk penginstalan Laravel 10. Wah, ini banyak banget typonya lagi. Project. Wow. Terus ini ada sedikit ini ya. Apa? Oh, konfigurasi. Ini sebenarnya untuk database. Karena waktu masih banyak ya. Bahaslah dikit. Oh, ini untuk database. Ini contohnya. Kita buka aja langsung Laravel ya. Nah, ini buka langsung Laravelnya. Dia itu ada di folder ini titik nv nv nv. Nah, ini banyak ya, nggak perlu dihiraukan semuanya. Kita fokus ke yang ini aja, yang ini. Sama kayak yang kita pakai PHP kan ada tuh hostnya. Biasanya kan kita local host. Ini kita bikin portnya, local hostnya 127. Tapi biasanya udah itu sih, udah otomatis, udah defaultnya pakai ini. Terus DB portnya 3306. Terus juga diubah terserah di aplikasinya. Terus DB database, ini nama database-nya ya. Kalau di PHP kan name, database name. Terus ada username, ada password. Username root, password nggak ada, passwordnya kosong ya kalau install Aragon atau Sun, nggak ada password. Nama database-nya ini kita bikin aja database. Misalkan API block. Ini nggak perlu sekarang deh kayaknya. Ini untuk pengenalan aja ya. Sedikit perkenalan untuk ininya, untuk ekosistem Laravel. Ini yang kita bahas kemarin ya. Ada app, bootstrap, config, database. Nah, yang bakal sering kita pakai itu ya ini app. Bootstrap ini nggak sering. Config juga enggak. Database ini sering juga. Ada migration. Ini untuk biasanya kita bikin manual ya di PHP My Admin. Cuman sekarang kalau di Laravel itu kita bikin langsung nih kayak gini dia. Kode-kode gitu. Nah, gini. Apa ini? Nah, ini. Kita bikin kayak gini. Nanti kita pelajari ya. Jangan 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 bingung dulu karena ini mudah sebenarnya. Karena framework itu untuk memudahkan pengguna ya. Jangan khawatir. Semuanya udah disediain, kita tinggal pakai. Nah, ini untuk membuat apa ya, tabel ya. Buat tabel. Biasanya kalau pakai PHP kan kita harus iniin. Database-nya juga harus kita import sekalian. Kalau di Laravel nggak perlu karena dia udah ada migration namanya. Migration. Nah, ini migration. Tabelnya dalam bentuk kode, ntar pas jalanin udah langsung ada tabelnya dibikin. Terus ada seeders, ini bakal pakai juga. Seeders ini buat memudahkan menambahkan data. Seeders. Seed ya namanya, seed itu menanam, seed itu apa? eh Benih, benih, lah. Seed itu benih ya, jadi benih kayak kita menanam benih itu tumbuh dia. Ya begitulah kira-kira. Itu database ini bakal sering kita pakai. Terus ada public ini nggak bakal kita pakai sih. Resource ini juga kayaknya enggak. View ini kalau mau jadi full stack nggak bakal dipakai. Ini cuman kita bikin API nggak bakal nyentuh kayaknya ke view. Terus ada roads. Nah, roads ini pasti ya. Ini buat bikin apa, URL-nya. Nama URL-nya nantinya.
Biasanya kalau yang biasa tuh pakai ini web.php. Nah, ini root-nya. Ini dia pakai slash. Dia nah ini kan ini Laravel. Nah, ini. Nah, ini apa? Port 8000. Cuma tadi karena ini pakai slash ya. Pakai slash jadinya sama aja nih. Kita pakai slash dia ke sini juga. Nah, itu namanya root ya, URL. Nah, root. Karena kita bikin API, jadi kita pakai yang API. Nah, ini yang API di routes-nya. Nah, ini agak panjang ya. Cuman jangan risau. Nih, middleware routes item. Ini untuk route URL-nya nanti kita pakai API, routes API. Terus lanjut storage. Ini penyimpanan. Ini bakal dipakai buat itu ya. Cuman dikit doang sih buat itu nyimpan apa? Nyimpan foto harus disimpan di sini di storage atau di resource ya juga sih, storage sih biasanya. Terus ada tes ini kita nggak bakal pakai, vendor juga ini nggak bakal diedit ya, ini biarin ya, ini banyak banget soalnya nggak bakal kita pakai. Jadi yang tadi berapa tuh malah yang kita yang kita pakai itu ada berapa, satu dua tiga empat limaan lah, dikit doang. Untuk API itu lebih simpel ya daripada kita bikin front end-nya juga tuh lebih banyak dia kerjaan kita. Kalau kita bikin API dia lebih dikit, lebih simpel, lebih mudah lah. Jadi nantinya eh, kita bakal pelajari lebih lanjut cara bikin API ya. Nah, jadi itu ini untuk perkenalan aja dulu ya. Perkenalan ekosistem Laravel. Ya udah pada berhasil, kayaknya udah pada berhasil install si Laravelnya, udah oke ya, udah nice lah. Itu untuk Laravel 10. Ini untuk menjalankan server tadi juga sudah ya. Em, nah, thank you. Ini materi kita udah selesai ya. Materinya sudah habis karena kita nggak banyak praktek ya, jadi waktunya cepat. Sebenarnya itu ada 3 pembahasan, banyak lah tuh. HTTP, JSON, database, Laravelnya. Karena nggak banyak praktek jadinya cepat selesainya materi doang. Jadi gitu, materinya udah kelar nih. Belum kita akhiri sebelum kita tutup ya. Jangan lupa ngambil absennya dulu. Ini absen. Terus, oh iya, bagi teman-teman langsung aja download si Postman ini, udah ada deh. Postman. Besok kita udah mulai itu kayaknya udah mulai perkenalan membuat API-nya. Tapi eh, ya udah kayaknya. Terus, oh ya sebelum kita akhiri nih, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak atau ada problem yang dihadapi eh, waktu jalanin yang tadi atau yang kemarin-kemarin masih ada problem? Boleh silakan ditanyakan langsung di sini. Silahkan kepada teman-teman semua. Eh, mana? Oh, berarti belum selesai ya? Atau fake? Ini error yang tadi berarti udah bisa, Bang.
Ini error waktu penginstalan Laravel. Gimana tadi? Tadi aku lihatnya karena udah bang gitu ya. Kukira udah selesai masalahnya. Pas udah siap install, siap itu pas ngejalanin artisan serve-nya. HP pakai extensions kak bang. Extension di itunya di kode editor di VS Code. VS Code ada PHP. Error yang ini Taufik error pas artisan serve-nya ya. Pas mau jalanin server Laravel-nya. Ah nih. Oh ini ada error lagi nih. Laravel the zip extension. Oh ini zip extension nih udah sering. Ini Mahe. Tiga ada artisan server. Bang tadi langsung dibuka sama Laragonnya ke Chrome. Oh, jangan dong, jangan langsung di Chrome. Buka dulu si apa ya si eh si projectnya, terus baru jalanin di terminal ya. PHP artisan kayaknya servernya belum jalan, tapi nggak tahu juga ya. Coba aja dulu. Buka si Taufik ya. Buka projectnya, folder projectnya, terus jalanin server. Oh, ini latihan.ts. Oh ini, oh ini pakai itu, pakai apa? Kalau yang pakai tes tuh dia ada apa kemarin tuh namanya? Aku kemarin juga pakai ini biar gue jalani satu kode 12127 kayak gini. Dia cukup nama folder terus titik tes. Itu apa ya namanya kemarin? Lupa udah main. Kemarin gue sempat pakai cuman udah lagi. Oh, waduh, kenapa dia nge-stuck deh? Lama aneh weh. Saya ngerti yang tak konpon. Keren. Halo, halo, halo. Tadi dia itu saja dah. Si eh pick app object name. Oke. Ya, oke. Sudah habis diinstal tuh crossy itu buka itu buka apa? Buka di Chrome-nya pakai .ts itu iya Valet. Nih namanya Valet tuh yang pakai .ts itu. Jadi kalau kita nggak perlu buka di browser tuh tinggal ketik aja .ts di belakangnya. Nama project terus .ts. Cuman karena ini ya kayaknya di komputernya belum ada Valetnya. Jadi bener Valet tuh. Ini kalau ada yang salah koreksi ya.
Cuman coba saya ini Taufik, kan udah keinstall tuh aplikasinya. Coba buka foldernya, buka foldernya di itunya di VS Code atau di command prompt. Lah, terus jalanin lah artisan serve-nya itu. Jalanin perintah ya. Oke, coba dulu ya Taufik. Kita lanjut ke yang ini. Si Rifki PHP extension adakah Bang? Kalau di apa di extension PHP ada di ini di apa di VS Code. Yang pakai VS Code tuh banyak ya. Nah, ada PHP IntelliSense namanya. Nah, ini IntelliPens nih, aku udah install nih di IntelliPens, IntelliSense extension, extension belum. Nah, IntelliPens nih sih. IntelliPens ini dia yang kayak itu. Kalau ada kesalahan dia kan itu dia merah. Nah, tuh merah tuh. Nah, ada juga komentarnya dia. Kurang titik koma kalau ya. Nah, itu pakai IntelliPens. Oh, ini extra IntelliSense. Nah, ini udah ada dikasih. Banyak ya extensionnya, banyak juga untuk Laravel yang bakal sering dipakai itu names ya Laravel namespace. Nih ya, nih udah aku install nih. Blade snippet, artisan, extra intelligence ini yang tadi. Blade formatter ini kalau mau bikin view ya biasanya go to view. Nah, itu dia namespace ada juga nih kayak name. Nah, ini PHP namespace resolver banyak ya ekstensi PHP di VS Code. Nah, lanjut. Em, oh ini Mahes. Mahes itu ini ya Pak ya. Eh, itu di oh iya Mahes make apa? Make SAM atau make apa? Make Laragon? Make SAM atau Laragon? Aku make Laragon. Skillnya udah deh. Gimana Mahes make apa udah fix bang letak PHP-nya salah harusnya di htdocs. Oh, oh ini berarti bukan Laravel ya, harus di htdocs. Berarti ini salah ini. Oh ini Laravel harus di htdocs. Gak harus sih, saya iya salah dia. Kak ini sudah benar. Belum ini Taufik PHP di awalnya pakai PHP artisan, nggak ada server ini gue ketik ya.
PHP artisan serve. Nih si play. Nah, tuh udah tuh. Balas tuh. Terus Mahes make Sam. Berarti udah fix ya? Berarti dia harus di htdocs. Harusnya enggak sih. Aneh banget. Biasanya ini kalau kesalahan yang extension zip ini dia eh ada di php.ini-nya. Kalau di apa? Kalau di sum itu, nah kalau di sum itu cari aja di kan kebuka tuh. Oh, ini gimana ya? Sum. Jam lagi. Nah, nih. Nah, ini kan buka kayak gini. Iya, aku kan nggak ini ya. Aku nggak share screen lagi. Alamak. Nih caranya kan ada tuh di kontrol panelnya si Sam itu, pas di Apache-nya kan ada config. Nah, di config-nya tuh diklik terus tar keluar eh php.ini kayak ini nih. Bentar. Search dulu ya. Aku matiin tadi. Nah, tuh di suar Bapak Suwardi udah tuh. Nah, hilangin titik koma ya. Jadi extension zip extension zip. Nah, tuh. Nah, itu buat si siapa tadi? Mahes ya. Ya, Mahes. Harusnya Laravel nggak perlu dia di dalam htdocs. Harusnya ya. Karena dia nggak yang di Laravel. Eh, Wah, ini Taufik nih. Nah, di situ ya. Kan udah masuk tuh ke projectnya. Nah, langsung coba PHP artisan serve yang kayak yang tadi tuh ada di komen kan, di balas PHP artisan serve. Harusnya nggak ada masalah sih. Is oke. Gimana nih yang tadi yang nanya siapa aja tadi? Ada si Taufik. Taufik masih belum ya? Nah, Taufik masih belum. Rifki extension tadi udah. Mahes juga udah. Tinggal si Taufik berarti. Nah, mana nih Taufik udah bisa nggak? Nggak nih error. Artisan serve. File to open stream no sub file of directory. Oh, nggak tahu nih. Coba lihat di dalam eh, salah ini kalau dari errornya
salah folder. Coba lihat di eh, mungkin di dalam latihan satu itu masih ada ya apa file projectnya di dalam latihan satu itu. Bentar, kalau dari errornya ya, wih, mana ya? Agak naik. Error. Bentar nih si Taufik ya. Coba artisan serve PHP warning require auto load PHP file to open stream no suck. Nah kan no suck file or directory katanya. Hmm, biasanya karena salah salah folder. Oh, atau komposernya udah diinstal kan si Taufik? Atau coba pas di sebelum di serve coba komposer install dulu. Forward replay. Nah, coba pakai itu dulu si siapa tadi? Taufik. Si Hanif bertanya nih. Nah, perbedaan REST API dan RESTful API. Share screen. Oh iya. Oh iya buat Taufik ini dong. Apa? Coba share screen biar bisa bisa langsung dilihat permasalahannya. Ah, nice. Buat si Hanif bentar ya. Kita selesaikan si Taufik itu. Ah ya. Oke, masuk. Nah, coba di latihan satunya tadi. Coba buka comment prompt. Coba Taufik. Oh, N. Coba di install dulu Composer ya. Composer install. Nih katanya auto loadnya nggak ada. Auto load di foldernya di folder di project HP di project Laravel nggak ada auto loadnya katanya. Yang di web tadi bang. Oh,
Ya itu, apa, coba di tadi kan yang mau ini ngetikin PHP Artisan Serve di command prompt itu coba diinstal lagi Composer ya. Pakai ini Composer install biar dependensinya semuanya keinstall. Kayaknya ada yang belum keinstall itu. Coba ya Taufik. Nah, terus untuk si si apa tadi? Si Hanif. Apa perbedaan REST API dan RESTful? Nah, sebenarnya perbedaan itu nggak terlalu banyak ya. Kalau REST API kan eh gimana ya? Cara jelasin nih. Eh gimana ya? REST API itu istilah istilah umum ya untuk API yang dia tuh ngikutin prinsip REST gitu, REST API. Tetapi dia dia nggak bisa sepenuhnya mengikuti semua aturan REST. Jadi dia ada sedikit mengikuti aturan REST itu, cuman nggak semuanya. Kalau dia RESTful, nah dia sepenuhnya gitu. Dia menerapkan prinsip dari REST tersebut. Jadi karena implementasi REST yang sesuai dengan standar ya. RESTful ya itu. Dia perbedaannya dikit doang itu doang sih. Kalau REST atau RESTful. Kalau untuk detailnya ya nggak susah sih jelasin detail perbedaannya itu. Cuman di ini ada di aspek si REST API dan RESTful itu ya kalau si REST dia nggak sepenuhnya mematuhin aturan dari si REST. Kalau RESTful dia penuh gitu, penuh dari aturan REST. Nah, kalau REST API itu ini REST itu doang sih bedanya. Agak susah sih ya ngejelasinnya atau memahaminya. Cuman dia full, kalau full itu kan penuh, kalau rest kan dia rest doang. Itu aja sih. Nah, itu dia si Hanif dan restful. REST itu representational state transfer. Dia arsitektur atau prinsip desain untuk membangun layanan web yang dapat berkomunikasi melalui HTTP. Nah, kita lanjut. Nah, si Taufik gimana? Udah bisa nggak? Coba diinstal lagi komposernya. Atau coba ini apa? Install pakai command prompt, command window. Nah, ini installing not now. You can use preview area for your awesome project. Told not delayed. Hmm, not now. Kok ini dia? Ini kalau dari errornya aku belum pernah ini sih, belum pernah ngeliat.
Ini errornya this can be due to an antivirus or the Windows search indexer locking the file while they are analyzed. Nih dia nih, katanya not now you can use pretty URL. Nah, pretty URL ini biasanya dia gunain valid yang pakai titik tes itu. Nah, tuh ada contohnya tuh. Latihan 1 titik tes. Nah, kan udah di low di antivirus. Hmm, 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 hmm. Mana ya? Coba yang lain ada yang tahu nggak? Kalau error gini, oh ya, Composer installnya tadi udah dicoba, udah bisa, udah itu masih error. Dependency could not delete katanya, tidak bisa menghapus. Hmm, 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 hmm. Apa yang bermasalah ya? Oh, eh, untuk errornya ntar nih. Ini ada oh komposer. Komposernya belum diinstal. Bukan, bukan. Bukan itu bukan komposer yang di aplikasinya, tapi komposer yang di dalam project-nya. Komposer dalam project, bukan komposer yang di aplikasi tadi. Dia kan tadi ini nih, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi, nah tuh udah coba di kolom chat. Sebelumnya komposernya udah diinstal, udah terinstall itu. Oke. Oh ya nanti buat Taufik ini ya lanjut di chat atau aku bakal jawab di pertemuan sebelumnya. Soalnya ini waktu kita udah mau habis ya. Oke Bang, oke. Nah nanti Taufik ini aja apa di chat lanjut di chat atau kita bakal sendiri-sendiri soalnya waktu pertemuan kita udah habis. Yang lain juga mungkin ada kegiatannya. Mungkin aku tutup dulu ya. Ada sebelum tutup ada tambahan nggak Pak Suardi? Tidak ada. Oke, berarti nggak ada ya. Langsung aja aku tutup ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menghadiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang berikan tuh bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada kurang dan maaf, ada kurang dan maaf. Kalau ada kekurangan atau salah kata, karena saya nabi, karena saya manusia bukan nabi, boy. Oke, eh, kalau ada kesalahan, aku minta maaf pada teman-teman semuanya. Eh, kita syukuri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh. salah lagi mau lucu malah malah belibet anjay lah.